peserta itu tidak bisa mengusap, tetap kelihatan juri akan melihat taplak akan ternoda. Tapi kalau dikasih plastik, plastik bisa diusap, jadi tetap kelihatan bersih. Nanti pukul 7 belum ada yang boleh mendisplay dulu. Monggo, kalau dari menu kudapan sama menu balita sudah ditaruh di piring, sudah bagus cantik, monggo. Tapi untuk menata di meja belum waktunya. Pukul 7 sampai 7.30 kami dari panitia akan menyidap semua meja. Taplak meja tidak boleh menutupi kaki meja. Taplak meja maksimal ke bawahnya enggak? 10. Seperempat dari meja, separuh tidak boleh. Maksimal sepertiga. Tinggi taplak yang menutupi, ya, lebar taplak yang menutupi meja maksimal sepertiga dari tinggi meja. Jadi ini saya sampaikan secara dulu ya. Jadi taplak meja menutupi untuk meja itu maksimal sepertiga dari tinggi meja. Maksimal. Tingginya kan 70, maksimal sepertiga dari 70 cm ke bawah. Nanti bukan seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin panitia diberi emosi untuk ini ketinggian, ini kepanjangan. Tidak. Sekarang sudah saya sampaikan di technical meeting, kalau ada peserta yang tidak mentaati, langsung itu adalah mengurangi nilai. Jadi panitia sudah tidak lagi mengingatkan di area lomba lagi. Jam 7 sampai jam 7.30 nanti panitia akan menyidap semua dari meja. Nanti menyidap apa aja nanti berikutnya. Makanya semua disidak oleh panitia satu-satu dari meja, dan untuk peserta sudah siap berdiri di belakang meja. Peserta 2 orang TPPKK harus bisa menjawab semua menu. Jadi nanti pada saat proses memasak lomba untuk menu keluarga, itu juri sudah mulai keliling untuk menilai menu kudapan, menu balita, proses memasak menu keluarga, kebersihan, ketaatan aturan mengenai dekorasi meja. Jam 7.30 sampai jam 8 waktunya peserta untuk mendisplay, menata menu kudapan dan menu balita. Tidak boleh memasak untuk menu keluarga dulu. Jadi jam 7.30 sampai jam 8 adalah mendisplay menu balita dan menu kudapan. Nanti setelah jam 8 panitia akan memberikan aba-aba untuk memulai memasak menu keluarga. Syarat-syaratnya, regulasinya apa, aturannya apa, nanti selanjutnya. Sampai di sini, nanti kalau ada
dulu, nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Nanti setelah kita berikan penjelasan juknis sampai selesai. Ini adalah layout untuk sementara. Jadi nanti ada di ballroom 1. Di ballroom 1, jadi dijelaskan di rekap Bapak Ibu. Ada 2 ballroom, ballroom 1 dan ballroom 2. Ballroom 1 itu yang paling besar. Jadi kami nanti menempati ballroom yang paling besar, yaitu ballroom 1. Di dalam ballroom 1 itu adalah round table untuk undangan. Bapak Ibu yang mendampingi itu bisa masuk ke round table dan minta tolong untuk supporter tidak diperbolehkan masuk ke round table. Tapi nanti kalau lomba masak sudah selesai, monggo untuk masuk ke dalam ballroom. Supporter, kalau pertama membawa supporter, monggo. Seperti tahun kemarin, untuk menyemarakkan, untuk memberikan motivasi kepada peserta. Kalau yang tahun kemarin, untuk menu balita dan menu kudapan itu ada di dalam ballroom. Tahun ini tidak. Masuk di area lomba. Jadi di luar, di privasinya biasa. Begitu nanti gate masuk, itu sudah area lomba. Di sebelah kanan ya, itu nanti ada gelar produk. Jadi yang ada di dalam nanti itu adalah round table untuk undangan. Para peserta yang dari dinas 3 orang, monggo nanti menunggu dari TKK-nya memasak, mendoakan sambil menunggu di dalam round table. Tapi kalau untuk yang supporter, kami mohon karena supporter yang bagus atau supporteri ya harus di luar dulu. Tapi nanti ada area pembatas, di luar area pembatas. Tidak boleh memberikan arahan kepada peserta, hanya boleh memberikan semangat. Ini kriteria menu Bapak Ibu. Menu merupakan hasil karya orisinil. Jadi yang mohon maaf, yang sudah pernah dilombakan, entah itu di dinas, mohon maaf, di dinas ketahanan pangan ataupun di dinas manapun, mohon tidak dipakai lagi menu itu di lomba masak ikan tingkat provinsi dinas kelautan. Benar-benar menu yang baru. Kami sudah kontak dengan OPD lain dan kami sudah meminta informasi menu-menu dari kabupaten kota yang kemarin dilombakan. Itu sudah kami dapatkan. Jadi nanti dari kabupaten kota yang memakai menu itu pasti ketahuan. Jadi kami harapkan menu yang benar-benar baru yang diciptakan oleh PKK untuk lomba masak tingkat provinsi tahun 2024. Menu belum pernah dilombakan, ya kan? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Menu memiliki kesesuaian dengan tema. Dan temanya nanti saya sebutkan. Apa itu bahan bakunya apa, gitu ya. Menu dilengkapi dengan nama masakan, menu atau bahan-bahan yang digunakan dengan cara membuat atau memasaknya. Jadi nanti di meja garnish, apabila ada garnish hanya boleh kalau garnish itu bisa dimakan.
Berarti garnisnya boleh dari apa? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu tidak boleh. Garnis tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu tinggi, tidak perlu besar. Nanti tambah satu meja itu kepenuhan dengan garnis. Nanti dekorasi atau tatanan dari plating yang untuk 3 menu tambah nanti nggak kelihatan oleh juri. Menu menggambarkan identitas daerah asal. Kalau memang ini untuk menu balita sama menu kudapan, kalau memang di daerah kabupaten kota itu asalnya tidak ada ikan itu, seumpama ikan apa ya? Wader, seumpama ikan wader di Magetan seumpama nggak ada ikan wader, wah ini jangan pakai ikan wader. Harus ikan yang keberadaan ikan itu ada di kabupaten kota tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, bagus untuk menu keluarga karena tahun 2024 ini dicanangkan sebagai tahun tuna Indonesia, maka bahan bakunya adalah ikan tuna. Saya kemarin sudah bilang ke chefnya, chef ini bahan bakunya tuna. Nanti caranya gimana ya chef ya? Supaya tidak ada salah dari peserta. Chefnya, Pak Bu, tenang aja. Nanti tuna yang saya sediakan tidak mungkin sama dengan peserta. Jadi nanti rasanya pasti kelihatan di lidah kami. Daripada nanti didiskualifikasi karena bahannya itu bukan dari tuna yang disediakan oleh panitia, maka saya anjurkan Bapak Ibu untuk sudah jangan bawa bahan baku sendiri. Untuk tuna nanti pasti ketahuan. Karena saya juga nggak tahu bentuk tunanya gimana. Apakah tunanya itu nanti tuna yang khusus untuk ekspor atau gimana? Itu rahasianya dari chef. Inilah yang diuji dari peserta. Tidak boleh membawa bahan baku. Bu, saya itu membawa bahan baku tetap mentah, tapi tetap tuna. Tidak boleh. Jangan khawatir, nanti tunanya itu sudah bersih, lalu dicuci lagi. Jadi pesannya dari juri, Bu Farida mau diingatkan untuk peserta, jangan coba-coba untuk membawa, walaupun disembunyi-sembunyikan Bu, untuk bahan baku itu sendiri. Pasti nanti ketahuan kalau tuna itu bukan dari tuna kami. Jadi untuk menu balita sama menu kudapan itu adalah bahan baku yang berupa ikan atau komoditas unggulan dari daerah asal dari peserta. Kalau di komoditas ikannya tidak ada di daerah Bapak Ibu, jangan dipakai untuk bahan baku. Ya. Sampai di sini kalau sudah ada mau yang ditanyakan, dikatakan. Jadi bahan bakunya tuna yang disediakan oleh peserta, yang disediakan oleh panitia adalah hanya bahan baku. Hanya bahan baku tuna. Nanti ketentuan-ketentuan dari bumbu ataupun sayuran nanti berikutnya. Juri nanti
memberikan nilai untuk 3 kategori. Jadi pada saat Bapak Ibu memasak, juri akan menilai untuk menu balita dan menu kudapan, dan juga menilai tentang proses memasak dari menu keluarga, terus kebersihan, terus nanti tanya jawabnya itu gimana. Nanti juri katanya nanti pada saat menilai Bu, saya nanti akan langsung melihat dari bahan baku, walaupun sudah diubrek-ubrek nanti kelihatan Bu tunanya itu, karena tuna kami berbeda. Sekali lagi saya ingatkan, karena nanti kalau memang Bapak Ibu itu ketahuan untuk tidak menggunakan bahan baku yang disediakan oleh panitia, maka Bapak Ibu akan didiskualifikasi untuk 3 menu. Karena apa? Karena untuk penilaian tahun ini tidak ada juara menu balita, tidak ada juara menu kudapan, tidak ada juara menu keluarga. Juara adalah akumulasi dari menu kudapan, menu balita, dan menu keluarga. Nanti yang saya bawa ke tingkat nasional bukan 3 kabupaten kota, tapi hanya 1 kabupaten kota. Biar kabupaten kota itu bisa mengeksplor semua kreativitasnya. Tidak lagi nanti yang 1 kabupaten kota ini pengennya untuk dekorasinya seperti ini, yang satu lagi pengennya nggak seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Karena yang saya bawa ke tingkat nasional hanya 1 kabupaten kota. Juri tetap kami mengacu pada lomba masak tingkat nasional, bahwa juri kami akan memilih chef dari hotel berbintang yang ada di Jawa Timur. Ini kriteria penilaian. Kreativitas atau inovatif, ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, sudah saya kemukakan bahwa untuk inovasi benar-benar untuk menunya itu benar-benar baru, yang baru diikutkan lomba pada LMSI tingkat provinsi tahun 2024. Penyajian atau penampilan, cita rasa tetap kalau ketahuan memakai dari penyedap rasa, kami diskualifikasi. Kalau yang jurinya seperti saya nggak tahu ini pakai penyedap atau enggak. Tapi kalau sudah jurinya sudah profesional, chef profesional, lidahnya itu sudah tahu Bu, walaupun enak, terus penampilannya juga bagus, tapi ternyata di lidahnya chef itu terasa ada penyedapnya, gak bakalan Ibu menang. Kalau ketahuan dides, kalau nggak ketahuan berarti dari lidahnya juri itu yang akan ketahuan, maka tidak dides, tapi nilainya akan dikurangi. Higienis dan aman dikonsumsi, ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengajikan sendiri kemampuan peserta menghasilkan masakan yang higienis dengan menggunakan bahan food grade sehingga aman dikonsumsi dan tidak mengkontaminasi produk masakan. Jadi termasuk dari garnis itu boleh dikasih garnis kalau garnisnya itu bisa dimakan. Nanti dari sayuran, dari buah-buahan, atau dari kayak tahun kemarin itu Kabupaten Nganjuk ada bunganya itu dari udang. Jadi udang itu udang yang segar terus digoreng atau gimana dulu itu terus ditancapkan kayak gitu. Jadi kelihatan kalau dari jauh kelihatan kayak bunga ya Bu ya. Padahal itu udang. Keterampilan peserta melaksanakan cara memasak yang tertata, terampil, bersih dan rapi. Jadi nanti pada saat tanya jawab oleh juri, yang satunya menjawab, yang satunya untuk lanjutkan masak. Kalau yang satunya menjawab, yang satunya lanjutkan masak. Karena waktu memasak untuk menu keluarga hanya
sebanyak 60 menit. Juara dan penghargaan. Dalam pelaksanaan lomba masak ikan tingkat provinsi Jawa Timur, juara yang diperebutkan terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, yang merupakan akumulasi dari penjumlahan nilai menu kudapan, menu balita, dan menu keluarga. Kalau seumpama menu keluarganya itu tinggi, tapi menu balitanya rendah dan menu kudapannya rendah, tetap nanti diakumulasi, Bu, dijumlah. Jadi tidak bisa menonjolkan hanya salah satu menu. Ketiga-tiganya harus tinggi untuk bisa menjadi juara. Kalau untuk juara favorit itu masing-masing kategori. Jadi ada juara favorit menu keluarga, ada juara favorit menu kudapan, ada juara favorit menu balita. Jadi ada 8 juara. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 itu akumulasi 3 menu, dan juara favorit menu kudapan, juara favorit menu keluarga, juara favorit menu balita. Untuk hadiahnya bisa dibaca. Busana untuk peserta. Untuk peserta harus dibuktikan dengan SK dari pengurus PKK, ya, anggota PKK.